اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لأرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين، خصوصا روح يا حبيب بن عبد الله بن البصراني، خصوصا روح يا خليل البنغالي، وصل يا عبد الغني وصل وفرعون، أن الله درش من الرحمة والمغفرة، خصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع المفسرين والقراء وفي جميع الجهات، وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب الغزالي رضي الله عنه، وإلى أرواح سادتنا الصوفياء أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بالودن ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيد محمد بن علوي الملكي الحسني، أن الله درشهم بالرحمة والمغفرة، وإلى جميع أمهات المؤمنين وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحمنا بالقبول، وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى مقاصدنا ما مضى يا محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من
سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم لا
sedang sakit hari ini, yang merasakan sakit fisiknya dan sakit batinnya, semuanya diberikan oleh Allah sehat setelah pulang dari majlis ini. Bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kalau kita punya saudara, anak, tetangga yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan setelah pulang dari majlis ini. Bibarakatin Nabi wa bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, semoga penyakit yang kita derita tidak kambuh lagi. Bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita haturkan kepada hadirat ilahi Rabbi, Rabbus samawati wal ardi, sang pencipta semesta, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil, yang mengatur segala urusan, yang menyatakan dirinya sebagai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dialah Allah yang mengurus diri kita sejak kita berada di kandungan ibu kita 9 bulan lamanya sampai akhirnya kita dewasa hari ini. Dialah yang mengurus diri kita, menyiapkan seluruh fasilitas untuk kita, makanan kita, pakaian kita, dan seluruh keperluan-keperluan diri kita Allah siapkan untuk kita. Namun sedikit sekali yang kita syukuri. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang kita syukuri. Maka hari ini kami, ya Allah, mohon ampun atas semua keteledoran kami, dan mohon ampun atas semua keburukan kami, karena kami tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sahabat sekalian, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kuat memberikan contoh dan teladan, begitu kokoh di dalam menjadikan mereka sebagai
qudwah hasanah dan sebagai pengubah dunia, menyebarkan rahmatan lil alamin. Dia begitu sempurna dan paripurna. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mazharnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh semesta, utamanya kepada manusia dan jin. Alhamdulillah, barokah daripada nur yang dipancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah cahaya itu kepada hati kita, dan kita hari ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah, orang yang beriman dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu banyak orang yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, dan banyak sekali orang musyrik yang tidak percaya, bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hidup jauh jarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh waktunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman dan membenarkan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala hadana, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada diri kita. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar kitab Bidayatul Hidayah, melanjutkan pelajaran pada 3 pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasihati sifatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa kana fasaduhu akthar min salahiha wa man khalata mutafaqqihatal asri uliba ala tab'ihi al-mira' wal jadal wa asra alaihi sumtu idza alqa ilaihi ulama us-su' anna dhalika huwa al-fadlu wal qudrah ala al-muhajah wal munaqashah huwa alladhi nattadihu bihi fa farra minhum firaraka min al-asad. Paham gak? Masa nggak paham? Itu bahasa Arab. Ujar Imam Ghazali, nasihat itu mempunyai sifatun wa hay'atun. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, nasihatilah dirimu. Rasulullah tidak menyatakan nasihati orang lain, tidak. Nasihatilah dirimu. Kalau bahasa Al-Quran yang Allah sampaikan pada surah Al-Isra, Iqra kitabak, baca kitabmu. Lu kitab yang mana yang harus dibaca? Ya diri kita ini kan kitab. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kalau ditulis seharian penuh itu bisa menjadi 20 lembar kitab. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu kalau kita tuliskan bisa menjadi puluhan lembar. Ini kitab diri kita. Maka pada saat kita
diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ujar Imam Ghazali, itu ada sifatun wa hayatun, ada tata cara. Maka jangan sampai nasihat itu akan menimbulkan al-mira' wal jadal. Al-mira' wal jadal itu pertengkaran dan perdebatan. Kenapa? Orang yang dinasihati tidak siap menerima nasihat. Makanya di dalam Al-Quran itu fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah pelajaran, berilah nasihat kalau kau yakin bahwa nasihat itu akan memberikan manfaat. Kalau yang dinasihati itu tidak memerlukan nasihat, yang nggak usah dinasihati. Karena ada beberapa hal yang dapat menimbulkan satu pertengkaran dan perdebatan. Jadi yang lebih baik yang mana? Diam, lalu didoakan. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena ada orang lain yang lebih punya kuasa daripada kita. Sahabat sekalian, contoh misalnya dengan anak kita. Kadang-kadang orang tua ngeyel, anak juga ngeyel, kan tengkar jadinya. Nah, bagaimana solusi ini? Jadi tidak usah terlalu banyak nasihat, berikan contoh. Berikan contoh, lalu didoakan. Nasihat mungkin ya sebulan sekali. Nah, hidup itu yang ikhlas ya. Udah selesai, cukup. Gak usah terlalu banyak. Apalagi mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Apalagi dibandingkan dengan kakak-kakaknya atau dibandingkan dengan adiknya, kamu gak seperti kakakmu sih. Jangan sekali-kali membandingkan anak dengan anak yang lain. Itu akan menanamkan sebuah ancaman yang luar biasa kepada anak. Sahabat sekalian, jadi nasihat itu perlu ilmu, nggak asal ngomong ya. Nggak asal itu baik kemudian kita sampaikan, tidak. Nah, sahabat, makanya Imam Ghazali menyatakan sifatun wahayatun, apalagi kaitannya kalau dengan orang lain. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali menyampaikan wa asra alaihi sumtu, dan kadang-kadang kita untuk diam itu kadang-kadang gatel ya. Kalau nggak ngomong tuh gatel gitu. Padahal kita ini tidak mempunyai kemampuan baik secara ilmu maupun secara kuasa, dan siapa diri kita, kadang-kadang kita tidak memposisikan itu, inginnya menasehati aja. Nah, sahabat sekalian, memang yang terbaik itu mendoakan. Itu sudah yang terbaik, yang luar biasa, mendoakan. Kalau seperti Kiai Hamid misalnya, jarang tuh menasehati, lebih banyak ngadunya kepada Allah. Dilihat santrinya yang satu persatu, dilihatnya. Biasanya yang dapat doa banyak itu yang paling mokong, yang paling mokong. Jadi kalau mempunyai guru, seorang yang mempunyai Rahman Rahim, yang mempunyai makom wali, itu memang nyaman, enak. Walaupun zahirnya kadang marah, dia mempunyai Rahman Rahim yang tanpa batas seperti Rasulullah. Memang yang ditiru Rasulullah, mau niru siapa coba? Jadi kadang-kadang saya heran kalau di pesantren itu ada pemukulan sampai luka-luka, itu kan siapa loh yang ditiru pendidikan seperti itu gitu. Saya tidak mengerti, karena di pesantren kita tidak ada pemukulan, tuh nggak ada.
Dan santri-santrinya, para alumninya juga banyak yang orang menjadi hebat-hebat gitu. Maka sahabat sekalian, jadi nasihat terbaik adalah memang perilaku diri kita. Itu nasihat yang paling baik. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi lesan perbuatan itu lebih tajam, lebih indah dan lebih baik daripada lesan ucapan. Nah, ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa'lam annal mira' sababul maqti indallah wa indal khalqi. Nah, ini ketahuilah sesungguhnya pertengkaran sababul maqti adalah penyebab mendapatkan murka indallahi, menurut Allah, wa indal khalqi, dan menurut manusia. Jadi kita memang berebut untuk belajar menerima nasihat, bukan berebut untuk memberi nasihat. Memang di dalam Al-Quran itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Cuman pasti ada tata cara, ada adab, ada aturan, ada ilmu yang harus kita kuasai. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika nasihat itu tidak diterima, kalau yang menerima itu tidak berani melawan secara fisik, tidak berani melawan secara ucapan, maka akan menanamkan ketidaksukaan. Kenapa? Oh, pun nasihati aku, awake dhewe koyo ngono. Nah, itu di dalam hati, ya. Lintasan-lintasan hati ada seperti itu. Beda kalau orang meminta nasihat, nah itu ya tetap dikasih. Itu pun ya gak usah banyak-banyak. Yang sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau bahasa Jawanya kan begini, tak kandani ya awakmu. Itu bahasa orang tua kepada anak. Nah, tapi kalau orang lain yang tidak kenal, kemudian apa namanya, ya orang yang sebaya dengan kita, ya bahasanya tidak begitu. Itu pun kalau diperlukan. Al-khamis, tazkiyatun nafsi, faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. Ini sahabat sekalian. Jadi selanjutnya, kadang-kadang memberikan nasihat itu disebabkan oleh karena kita itu merasa lebih bersih. Nah, ini kan pekerjaan hati itu. Mari kita lihat, orang menasehati disebabkan memang betul-betul memerlukan nasihat itu, atau karena disebabkan oleh kita merasa lebih hebat, lebih bersih, lebih alim, lebih baik daripada orang itu. Oh, ini tipis sekali. Dan bagi Allah sama sekali tidak samar hal yang demikian gitu. Apakah objek yang kita nasihati betul-betul lahir dari sebuah keinginan agar dia lebih baik, atau karena kita merasa lebih baik? Oh, ini pekerjaan hati. Ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali adalah hujjatul Islam, ulama yang
dapat melahirkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Dulunya sering bertengkar ulama hakikat dan ulama syariat ini, gitu dia. Nah, Imam Ghazali lahir dengan ide-ide brilian yang dapat menggabungkan antara hakikat dan syariat. Jadi maksudnya adalah jangan sampai nasihat yang kita keluar itu lahir dari rasa bahwa kita memang pantas untuk menasihati. Nah, itu dia. Fala tuzakku anfusakum, jangan engkau merasa lebih bersih. Nah, maka yang namanya tawadu, man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa tawadu, maka Allah akan mengangkat derajat. Bahkan ancamannya keras, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, sedikit saja kesombongan, nggak bisa masuk surga. Harus dibersihkan dulu. Di mana bersihkannya? Di neraka. Na'udzubillah. Nah, cuman definisinya kita harus jelas. Apa definisi takabur, definisi sombong, dan definisi tawadu. Definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia lain. Ini definisi sombong. Kemudian definisi tawadu dikumpulkan di dalam beberapa kitab dan juga pernah disampaikan oleh Guru Zuhdi bahwa tawadu itu adalah syuhudun nafsi, penyaksian diri bi annaman ghairahu khairun minhu, penyaksian dirinya terhadap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya, lebih baik daripada dirinya. Jadi tidak ada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Orang lain selalu lebih baik dan selalu lebih mulia. Itu namanya tawadu. Itu hati, jiwanya ngomong begitu. Nah, ini kan sulit. Jadi kita belum sampai kepada yang namanya hakikatut tawadu, hakikat daripada tawadu itu. Nah, ini sahabat sekalian. Nah, orang kalau sudah tawadu kan kita anggap sebagai merasa lebih baik daripada kita. Kan tidak mungkin menasihati wong dia merasa lebih baik. Dia dianggap lebih baik. Ini sulit, tetapi kalau kita terus-menerus belajar gitu, di saat kita merasa lebih baik langsung cut. Di saat kita merasa lebih baik, lebih alim, cut langsung. Di saat kita merasa lebih baik, segala apapun langsung cut. Ini adalah setan yang telah berjalan di hatimu. Ya Allah, andai tidak ada fadl dan rahmatmu, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya ulama kan punya tip dia, kalau bertemu dengan orang yang lebih muda, kita hati harus mengatakan dia belum banyak melakukan dosa, sehingga dapat menyatakan bahwa dia lebih baik. Nah, ini seperti itu. Bila bertemu dengan orang yang lebih tua, dia telah banyak melakukan kebaikan, sementara kita masih belum. Nah, ini sahabat sekalian, ini sulit untuk sampai ke makom itu tuh sulit. Terjadi kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang manusia itu kan mempunyai unsur ilahiyah ya, eksistensi diri untuk tampil menonjol, tampil sebagai orang yang diperhatikan. Itu memang manusiawi itu. Justru itulah yang harus kita fala tuzakku anfusakum. Nah, orang yang menasihati, misalnya kita kebetulan diminta, diminta ini saja, diminta untuk menasihati, itu sudah harus
Muraqabah dia, harus mengawasi hatinya, jangan sampai merasa dirinya yang terbaik. Ya, anggap saja sebagai amanah dari Allah yang harus disampaikan. Bukan berarti kita termasuk orang yang terbaik, tidak. Seperti Sayyidina Umar ketika dibaiat oleh semua sahabat untuk menjadi khalifah. Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu bahwa aku adalah sama seperti kalian, bahkan kalian lebih baik daripada diriku, dan aku bukanlah termasuk orang yang terbaik di antara kalian. Tetapi karena ini amanah, saya sami'na wa ta'na kepada kalian. Nah, begitu Sayyidina Umar. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Wa qila li ba'dil hukama masidqul qabih faqala thana'ul mar'i 'ala nafsihi fa iyyaka an tata'awwada dhalika wa'lam anna dhalika yanqusu min qadrika 'inda an-nas wa yujbaqtuka 'inda Allah. Fa idza aradta an ta'rifa anna thana'aka 'ala nafsik la yazid fi qadrik 'inda ghairik fanzur ila aqribaika idza athnau 'ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mal kaifa yastaqrahu qalbak 'alaihim wastaskilu taba'uka wa kaifa tal'anuhum alaih idza faraqtahum fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsik yadhummunaka fi qulubihim najizan wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Apakah kejujuran yang buruk? Jadi ada kejujuran yang buruk, ini tidak boleh dilakukan. Jujur tapi buruk, artinya apa? Kejujuran ini tidak boleh dilakukan. Wah, emang ada jujur yang buruk? Ada. Apa itu? Sana'ul mar'i 'ala nafsihi, memuji dirinya sendiri walaupun benar, nggak usah diomongin. Bagaimana Imam Ghazali bilang, maka takutlah kalian untuk memuji diri kalian sendiri, karena orang yang senang saja tidak suka, apalagi yang benci. Yang suka aja tidak suka. Nguyai segoro, memberi garam menggarami laut, ya kan? Apa menggarami laut? Jadi ujar Allah, sesungguhnya pujianmu kepada dirimu sendiri tidak akan menambah derajatmu di sisi Allah, dan justru akan mendatangkan kebencian dari Allah, murka Allah, termasuk dari manusia. Kalau bukan karena aku, bukan karena aku dan aku, pokoknya aku. Mun kada ada aku, mati kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya begitulah sahabat sekalian, manusia. Jadi kalau bisa itu contoh yang paling kokoh yang bisa kita saksikan ada seorang ibu kepada anaknya. Dia tidak pernah hitung-hitung jasanya kepada anaknya. Seorang ibu itu bisa mewarisi sifatnya Rasulullah Rahim, ya seperti itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujar Imam Ghazali selanjutnya, fanzur, kalau kamu ingin tahu bagaimana rasanya mendengarkan pujian, idza athnau ala anfusihim, apabila ada seseorang memuji kepada dirinya sendiri dengan keutamaan, pangkat, harta dan lain sebagainya. Oh, kalau cuma uang 10 juta bagi itu kecil, dengarnya aja geli, ya kan? Jadi sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi seperti itu kebenaran yang tidak boleh diucapkan, kejujuran yang buruk, ya. Apa itu? Memuji diri sendiri. Guyon bang, ya kalau guyon ya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang serius juga guyon, ya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dapat menambah keimanan kita, dapat menambah wawasan diri kita,
agar diri kita semakin lebih hati-hati, dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan semua kita hari ini mudah-mudahan dianggap oleh Imam Ghazali sebagai muridnya dan mendapatkan barokah bersama beliau dan dikumpulkan bersama dengan Imam Ghazali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga guru-guru kita. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali Allah telah mengampuni semua kesalahan kita. Bi barakatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amdilna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dihabiskan jagungnya.